Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang, tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang. Cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaum ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra, orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun, orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah sosok-sosok demikian. Ya. Ya bukan berarti DKM nggak memahami. Ya. Pak di sini itu nggak ada honornya ya Pak ya. Kalau mau ngajar Bapak ikhlas aja. Tidak begitu. Nah, ini kembali kepada personanya, pada pengajarnya. Nah ini poinnya, kalau sudah seperti itu nanti rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah yang diturunkan pertama kali pada gurunya ini. Kalau rahmat turun, ilmunya berkah, berkah ilmu. Ya, kalau sudah berkah itu jadi solusi. Nah, tadi kan yang Yasin, yang Al-Kahf coba. Kalau Jumat kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian gitu kan. Coba ayat 65 itu. Saking berkahnya ilmu sosok Khadir, ya, sampai Nabi Musa diminta belajar kepadanya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba dapat rahmat dari Allah. Setelah rahmat itu dia dapati, diturunkan ilmu kepadanya. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah itu biasanya satu dari tiga yang paling pokok. Satu, diampuni dosa. Dua, dimudahkan urusan. Tiga, ditambah pengetahuan. Yang diampuni dosa ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi kalau para pendosa ini nggak pernah putus asa dari rahmat Allah, dia minta kepada Allah, turun rahmat Allah, semua dosanya diampuni. Semua dosanya. Kan kita banyak dengar kisah, Bu, ada seorang ibu saja, perempuan, kok bisa ngasih minum pada hewan yang sering dijauhkan, dihukumi najis. Ada anjing kehausan, saking hausnya sudah tak berdaya, diberi minum. Dapat rahmat Allah, diampuni dosanya, jadi perempuan baik itu. Ya, banyak kisah ini disampaikan bukan jadi cerita, tapi jadi ibrah. Maksudnya apa? Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada pintu untuk bertaubat, selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu kemudian kita kejar itu, dapat rahmat, dosa diampuni, berubah hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang bukan ma'sum, pasti punya latar belakang yang kelam, pernah salah. Bahkan Allah sangat mencintai orang salah yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Ya. Nah ini balik ke sini. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam gambaran kita, satu itu dapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kalau dapat rahmat itu hidup mudah. Maka yang dicari rahmat Allah. Kita makan, minum, cari rahmat Allah dari makanan itu, dari minuman itu. Berpakaian, cari rahmat Allah. Bagaimana mencari mendapatkannya? Rumusnya dari dalam disingkat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim,
Rahman pemilik seluruh rahmat di dunia ini, Rahim pemilik seluruh rahmat di akhirat nanti. Nah, mau minum, khudh biyaminika ma yalik. Ini langsung saya praktekkan supaya mudah dipahaminya tuh. Ya, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kata Nabi di Al-Bukhari gitu tuh. Ya, ini kan yang paling dekat sama saya tuh, sama antum masih jauh tuh. Ambil yang dekat nih. Samillah, sebut nama Allah. Bagaimana? Qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim, minum. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Maka minuman ini ketika diminum dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah turun di situ. Jadi energi positif. Dibawa baca Quran enak, dibawa sholat enak. Walaupun minumnya sedikit tapi rahmat Allahnya banyak, tercurah di situ. Yang kedua itu solusi mudah ditemukan di mana? Di Al-Baqarah. Ayat berapa? 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang dipuji Allah dan mendapatkan rahmat, diberi solusi, dimudahkan hidupnya, dibebaskan kesulitannya. Itu kesulitannya ada di ayat 155, dirinci 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kesabarannya ayat 156, rahmatnya 157. Jadi kalau orang sering berusaha mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ringan, itu maksudnya. Dijauhkan dari masalah yang sulit. Walanabluwannakum bisyai, kalian yang hidup aku akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, gelisah. Udah gelisah tuh. Jam berapa ini nanti selesai kajian? Gelisah. DKM juga gelisah nih, mau persiapan akad nanti nih kalau gelisah. Itu ujian tuh. Ada yang gelisah cepat amat ya, tinggal 15 menit lagi kan. Gelisah tuh. Wal ju', mulai lapar. Berangkat jam 3 belum sarapan. Ini udah kelihatan wajah-wajah, habis ini sarapan di mana nih? Kayak jamaah yang punya UMKM tuh nggak apa-apa, kerjasama di depan. Yang punya bakso, punya bubur, depan, ngaji dulu, keluar, dibeli, makan. Nanti untuk mampir di situ dari masjid sedekah ke masjid. Kalau kajian-kajian saya tuh yang punya dagangan, makanan apa, nggak apa-apa, tapi sambil ngaji. Ya ngaji yang betul. Saat ngaji, ngaji dulu, jangan sambil dagang. Ngaji dulu, ngaji selesai itu. Setelah itu sedekah ke masjid, terisi semua, berkah semuanya nanti. Ya, wa naqsi minal amwal, mulai berkurang harta. Awal bulan sekarang ya. Nanti akhir bulan mulai terasa tuh. Wal anfus, ada yang sakit, kerabat meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras, kok yang ngambil orang lain. Saya yang kerja, dia yang ngambil, saya ikut tender, dia yang dapat, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kok ada ya orang dapat masalah malah gembira? Ya, pulang dari masjid keluar hilang sendal malah gembira. Masya Allah, sendal nggak ada ya. Tapi tetap dicari. Ya, kalau tidak dicari menggembirakan pencuri. Dia sabar itu bukan diam, mencari solusi dengan cara yang baik, cara yang tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah telah menitipkan ujian kepada saya bukan pada hamba yang lain. Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dia tahu rumusnya. Begitu kalimat itu keluar, perhatikan kalimatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi turun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dipuji oleh Allah, dapat rahmat. Pengertian terbaliknya, nah ngaji fikihnya begitu, mafhum mukhalafahnya, orang yang sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, diringankan ujian hidupnya, seakan gak punya masalah. Lebih banyak tenangnya daripada gelisahnya. Makanya cari amalan yang mengantarkan pada rahmat Allah. Di antara amalannya apa? Masuk masjid. Cari amal di masjid, sedang gelisah ke masjid. Makanya baru masuk sudah minta rahmat Allah. Anda masuk kaki kanan kan? Halo? Ya, baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmat, itu. Minta rahmat Allah, rajin ke masjid. Masjid-masjid yang benar.
Ibu, rahmat Allah tuh turun ke ibu tuh. Ya, dekati ibu, sayangi, bakti. Kalau ibu sudah reda, rahmat turun. Ya, hidup mudah. Kalau ada hidup sulit, coba cek hubungan dengan ibunya, hubungan dengan ayahnya. Coba dicek. Yang paling pokok hubungan dengan Robnya, masih punya Tuhan nggak? Giliran punya masalah nuntutnya kebangetan. Ya, Anda kalau punya masalah sama orang, kan susah mau minta tolong. Kenapa Ji? Ini nih, aduh masalah begini nih. Uang kredit belum lunas, begini, tuntutan udah banyak. Debt collector lah nongkrong depan tuh. Ada minta aja bantuan sama si fulan ke tetangga. Aduh, susah ya. Masalah. Tapi kan sama Allah nggak begitu. Sholat udah jarang, baca Quran nggak pernah. Begitu ada masalah, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Dijawab deh, kamu nggak pernah sekolah ikut ujian. Sekolah nggak pernah ikut ujian, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tiba-tiba dapat masalah merasa diuji. Nggak pernah sekolah ikut ujian, yang repot nggak pernah sekolah ikut ujian pengen diwisuda.